Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Jamaah sidang salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat melanjutkan kajian kita, yaitu pembacaan dan penjelasan ringkas dari buku Afdhalul Maqul tentang keutamaan dan juga fadilah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada kajian yang lalu, tepatnya bulan yang lalu, kita telah membahas tentang mukjizat keutamaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau dapat diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membelah bulan. Dan pada kajian yang lalu juga telah kita jelaskan, tidak hanya membelah bulan, akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga diberikan keutamaan beliau dapat memundurkan matahari, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertidur ketika perang Khandaq di pangkuan Sayyidina Ali. Kemudian beliau Sayyidina Ali karramallahu wajhah tidak berani membangunkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai datang waktu maghrib. Dan ketika maghrib, Rasulullah terbangun dan bertanya kepada Sayyidina Ali, "Kamu sudah salat asar?" "Belum Rasulullah, saya takut mengganggu." Karena Rasulullah tidur di pangkuan Sayyidina Ali. Kemudian Rasulullah mengangkat tangannya dan berdoa, "Ya Allah, ini Ali melakukan ketaatan kepadamu, maka mundurkan matahari." Mataharinya mundur. Jadi masuk ke waktu sore lagi. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Sayyidina Ali untuk melaksanakan sholat asar. Maka yang masuk biasanya masuk ke kajian-kajian hakikat, tarekat dan sejenisnya, boleh meninggalkan sholat jika bisa memundurkan matahari. Itu saja syaratnya. Jadi kita boleh meninggalkan sholat kalau bisa memundurkan matahari. Kemarin kami ngajak anak saya yang pertama, usianya 11 tahun menuju 11 tahun. Saya sengaja tidak bangunkan subuh, tapi malamnya itu saya cerita ini. Ketika subuh ada agak siang, saya bangunkan, "Coba sekarang mundurkan matahari. Kalau bisa memundurkan matahari, besok boleh kesiangan lagi." Setelah itu alhamdulillah gak kesiangan. Karena apa? Karena tidak bisa memundurkan matahari. Maka kalau kita ingin meninggalkan sholat, belajar dulu cara memundurkan matahari, dan itu tidak mungkin, sulit. Dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke hadis yang ke-11, yaitu tentang Isra dan juga tentang Buraq. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam ata bil buraqi lailatal Isra'i bihi muljaman musarrajan fastas'aba alaihi." Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan kepada beliau di malam Lailatul Isra, yaitu di malam Isra, dengan buraq yang terikat dengan tali, maksudnya ada tali pelananya di buraq tersebut, musarrajan, dan juga ada tempat lampunya. Tempat lampu dia seperti apa ya, tempat kalau dulu kita seperti petromax, jadi tempat lampu. Fastas'aba alaihi, kemudian buraq tersebut bergerak-gerak sulit apa? Karena ingin ditunggangi. Faqala Jibril alaihi salam, kemudian malaikat Jibril berkata kepada buraq tersebut, "Abi Muhammadin taf'alu hada?" Apakah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamu melakukan gerakan yang tidak elok ini? Fama raqibaka ahadun akrama 'ala Allahi min. Tidak ada yang menunggangi
menunggangimu wahai Buraq yang lebih mulia di sisi Allah daripada dia. Jadi Buraq itu tunggangannya para nabi, dan tidak ada yang lebih mulia dari Nabi Muhammad yang menunggangi Buraq ini. Dan juga dikisahkan bahwa malaikat Jibril juga terkadang menunggangi Buraq, sehingga hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa Nabi Muhammad SAW lebih mulia dari malaikat Jibril itu sendiri. Qala farfadda araqa, karena malu Buraq tersebut dia keluar keringat. Para ulama menjelaskan di sini, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Baihaqi, dan Imam At-Tirmidzi menghukuminya dengan hasan, hadis hasan, dan kemudian Imam Ibnu Hibban menghukuminya dengan sahih. Jadi hadis ini sahih. Kemudian para ulama menjelaskan kenapa kok Buraq melakukan gerakan-gerakan yang tidak elok di hadapan Rasulullah. Dijelaskan di riwayat lain bahwa Buraq tersebut karena sudah lama tidak ditunggangi. Terakhir ditunggangi siapa? Nabi Isa. Jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu lama sekali, sehingga karena jarang ditunggangi maka dia bergerak-gerak seperti itu, dan ditegur oleh malaikat Jibril. Kemudian Sayyid Abdullah dalam buku ini menekankan kepada kita untuk membaca beberapa buku tentang kisah Isra dan kisah Mi'rajnya Rasulullah SAW. Buku-buku tersebut banyak sekali. Sayyid Abdullah menjelaskan bahwa hadis tentang Isra itu diriwayatkan oleh 20 sahabat. Jadi 20 sahabat Nabi menceritakan tentang Isra. Maka kalau ada orang di masa sekarang mempertanyakan, itu kan Isra hanya Rasulullah SAW yang tahu, tidak ada saksinya, sehingga meragukan mukjizat ini, maka ketika meragukan mukjizat Isra, meragukan mukjizat Mi'raj, artinya dia meragukan wahyu. Kenapa meragukan wahyu? Memang ada yang tahu bagaimana Al-Quran itu sampai kepada Rasulullah? Tidak ada yang tahu kecuali Rasulullah SAW sendiri. Dan sekarang kita mempertanyakan tentang Isra ini terjadi atau tidak, Mi'raj ini terjadi atau tidak, sedangkan sudah ada 20 sahabat meriwayatkan tentang kisah ini. Artinya ini sebuah keyakinan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci dia zat yang mengisrakan hambanya. Apakah Isra itu hanya disebutkan di dalam Al-Quran hanya Isra? Tidak. Ternyata Mi'raj juga disebutkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Najm, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Ini adalah ayat tentang Mi'raj. Artinya Isra dan Mi'raj itu terjadi dengan penuh keyakinan. Tidak ada yang boleh meragukan. Tidak ada yang boleh meragukan tentang Isra dan Mi'raj ini. Dan di sini para ulama banyak menulis buku tentang Isra dan Mi'raj, dan itu biasanya dikaji ketika malam Isra dan Mi'raj, kisah-kisah tersebut dan riwayat-riwayat tersebut. Dan kemudian ada hal penting terkait Isra dan Mi'raj, khususnya ketika Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita memahaminya? Jika saya mengatakan ini dipelajari dalam ilmu logika klasik, bukan ilmu logika modern. Kalau ilmu logika modern itu adalah metodologi penelitian. Di sini pastinya ada yang lebih banyak mengerti daripada saya, karena ini di universitas pasti menggunakan logika modern, yaitu metodologi penelitian. Tapi ada ilmu logika klasik yang jarang kita pelajari, yaitu pembahasan tentang dilalah. Dilalah itu petunjuk untuk menunjukkan kepada suatu makna. Ada dilalah itu pakai bahasa isyarat, seperti
kalau kita malu wajahnya memerah. Nah itu tabiat manusia, ketika wajahnya memerah itu tandanya malu. Nah sekarang ada dilalah yang menggunakan kata-kata, maka kata-kata itu menunjukkan kepada makna. Di sini misalkan saya mengatakan ini adalah buku, maka seluruh jamaah akan tertawakan saya. Kenapa? Karena ini HP, bukan buku. Maka di dalam dilalah kata itu ada sebuah pemahaman dari suatu kata yang ada di pikiran seseorang, yang kemudian dalam fakta nyatanya itu harus sama. Jadi di pikiran kita buku itu bukan HP, tapi saya mencontohkan di luar HP. Artinya tidak ada kesesuaian antara pemahaman di pikiran kita dengan contoh fakta di lapangan. Ini disebut dalam ilmu logika klasik kebodohan atau al-jahl. Karena apa? Karena fakta di lapangan tidak sesuai dengan apa yang kita pahami di pikiran kita. Demikian juga sebaliknya. Maka pertanyaannya, apa kaitannya dengan Isra dan Mi'raj? Pertemuan Rasulullah SAW dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang menjadi saksi? Tidak ada. Pertemuan itu hanya Rasulullah dan Allah. Kemudian Allah mewahyukan di dalam Al-Quran, Rasulullah menceritakan di dalam hadis bahwa beliau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang boleh menjelaskan tentang pertemuan tersebut? Logika kita dengan pemahaman pertemuan seperti pertemuan manusia, atau hanya Rasulullah dan Allah yang berhak menjelaskan? Hanya Allah dan Rasulullah yang berhak menjelaskan. Maka haram bagi kita untuk menghayalkan pertemuan itu, karena di pikiran kita tidak pernah ada contoh fakta di lapangan tentang pertemuan itu. Karena Rasulullah hanya dapat satu tiket untuk melakukan Isra Mi'raj, tidak bisa mengajak Abu Bakar, tidak bisa mengajak Umar, tidak mengajak sahabat-sahabat yang lainnya. Maka yang berhak menafsirkan pertemuan itu hanya Rasulullah SAW. Karena apa? Kalau kita menafsirkan, kita tidak pernah melihat realnya, kita hanya membayangkan, dan bayangan kita tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Karena laisa kamitslihi syai'un. Maka ketika kita bertemu dengan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, tentang af'alullah atau amal perbuatan yang diungkapkan oleh Allah dalam bahasa kata dan kalimat, maka kita pasrahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita contohkan dalam satu ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Rahman, ala, di atas arsy adalah arsy-nya Allah. Istawa artinya jalasa, duduk. Allah yang Maha Rahman berada di atas arsy, duduk. Boleh kita bayangkan seperti itu? Memang kita pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah duduk. Itu logika kita. Fakta di lapangan kita belum lihat. Sehingga kalau kita memaksakan untuk mengartikan istawa itu artinya duduk, maka kita adalah orang yang bodoh. Karena apa? Karena kita tidak pernah bertemu dan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala duduk di atas arsy. Caranya bagaimana? Pasrahkan maknanya kepada Allah, kita tidak tahu. Atau kalau ingin ilmiah sedikit, belajar ilmu balaghah, yaitu bahasa-bahasa kiasan, bahwa kata itu memiliki makna yang dekat dan makna yang jauh. Makna yang jauh artinya istawa itu istaula atau menguasai. Maka artinya Allah menguasai arsy. Itu lebih selamat. Karena Allah mustahil duduk seperti kita. Artinya Allah kalau duduk seperti kita, tempat duduknya lebih kuat daripada Allah. Artinya yang berhak menjadi Tuhan bukan Allah, tapi tempat duduknya. Itu logika-logika klasik yang apa? Yang kita terkadang salah memahami. Maka kembali kepada Al-Quran, kembali kepada As-Sunnah, itu harus dilandasi dengan metode
Jadi jangan sampai kemudian saya mengatakan ini adalah buku, padahal ini sudah jelas-jelas gelas. Itu adalah cara bahwa apa? Bahwa memahami ayat-ayat Al-Quran, memahami Al-Quran dan hadis itu butuh bimbingan, butuh penjelasan. Kemudian hal yang penting lagi dari kisah Isra wa Mi'raj ini, bahwa Rasulullah SAW diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat Isra dan Mi'raj ini setelah Rasulullah SAW berdakwah 10 tahun. Yang beriman tidak lebih dari 40 orang. Tidak lebih dari 40 orang yang beriman kepada Rasulullah SAW. Coba kita di masjid Manarul Amal ini tinggal undang ustadz-ustadz yang viral, yang banyak pengikutnya, followernya, kemudian diberikan undangan yang masif, bayarlah ke Facebook, ke Instagram sedikit gitu kan, biar dia keluar di beranda-beranda kita. Setelah itu apa? Setelah itu beri door prize dalam pengajian itu umroh gratis. Kira-kira yang datang berapa? Penuh hidupnya. Ini Rasulullah 10 tahun, pengikutnya hanya 40 orang. Setelah itu sang paman meninggal, sang istri meninggal. Diperintahkan oleh Allah minta pertolongan ke warga Taif, yaitu Bani Syakif ketika itu. Tidak ada satu orang pun dalam perjalanan kaki itu ketika Rasulullah bertemu kecuali diajak untuk beriman, dan tidak satu pun beriman. Bahkan sampai ke Taif Rasulullah diusir. Ketika diusir tidak hanya diusir, diikuti dilempari batu, dan kaki Rasulullah sampai terluka. Rasulullah berteduh di bawah pohon anggur milik Robi. Robi ini adalah pimpinan dari Bani Thaqif tersebut. Kemudian mengangkat tangan. Ketika mengangkat tangan bermunajat, berkeluh kesah kepada Allah, malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril datang kemudian menyampaikan bahwa Allah sudah mengutus malaikat penjaga gunung yang siap melaksanakan perintahmu apa saja. Nah, ini Rasulullah didatangi malaikat penjaga gunung. Kalau kita kan biasanya menyepi kemana nyarinya jin ifrit penjaga gunung, maunya sakti. Ini Rasulullah malaikat penjaga gunung. Datang malaikat penjaga gunung menawarkan, Rasulullah, seandainya kau perintahkan kepadaku untuk melempar gunung Ahsaban ini, aku lemparkan ke mereka. Apa jawaban Rasulullah? Aku masih mengharap dari sulbi-sulbi mereka terlahir orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba, itu rahmatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Rasulullah kembali baru ditawari, diberikan tiket oleh Allah untuk melakukan Isra dan Mi'raj, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah adalah orang yang paling khusyuk dalam sholatnya, karena pernah bertemu dengan Allah dan mendapatkan perintah sholat tersebut. Lah kita bagaimana bisa khusyuk, ikhlas lillahi ta'ala, kok sholat saja kita kadang belum ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana mau Isra Mi'raj? Kalau mau Isra Mi'raj ya sholat. Ini yang duduk di depan ini, kadang kalau sholat itu baca surat panjang, itu gak ikhlas kok. Kadang pengen diakui oleh jamaahku, hafalan Ustadz ini banyak hafalannya, biar pengen dapat pengakuan, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata ikhlas itu sulit, butuh proses, dan butuh ada yang membimbing. Kami belajar hadis innamal a'malu binniyat di program pasca sarjana ketika itu 3 bulan, 1 hadis saja, intinya ikhlas. Toh setelah balik ke Jakarta, berdiri di atas mimbar sini, pulang-pulang amplopnya tertukar. Amplopnya Bilal diberikan ke khatib, amplopnya khatib diberikan ke Bilal. Sampai ke rumah ditelepon, Ustadz maaf itu amplopnya tertukar, nanti kurangnya gimana? Tolong kirim nomor rekeningnya. Ya Allah,
iya masa saya kirim nomor rekening gitu kan untuk transfer, kekurangan isi amplop itu yang tertukar. Itu artinya ada masalah di hati saya. Apa masalahnya? Oh ternyata saya berdiri di atas mimbar itu memang mengharap karena ada kebutuhan di hari itu. Itu pun nggak boleh. Maka kita butuh guru-guru. Maka guru-guru kami mengingatkan, Askar, kamu kalau ngisi dimanapun, terfikir, disalami, dikasih amplop, ditransfer, isi amplopnya itu haram kamu makan. Jadi nggak boleh memang. Karena apa? Karena Rasulullah SAW, mungkin nggak Rasulullah khutbah di atas mimbar kemudian mikir, oh Abu Bakar ini kaya raya, setelah ini dia akan mensedekahkan seluruh hartanya untuk agama Islam, dititipkan ke aku, gitu. Mustahil itu. Karena apa? Karena Rasulullah SAW pernah bertemu dengan Allah. Kalau sudah pernah bertemu dengan Allah, kepikiran makhluknya, kepikiran harta-harta makhluknya tidak terfikir. Yang terfikir hanya kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmu ini bisa sampai, kalau yang bagaimana agama ini sampai, bagaimana kita di luar masjid bisa ikhlas lillahi ta'ala dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, atas amanah Allah dalam kehidupan ini. Kalau kita masih memikirkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita bisa menerima takdir atas segala yang terjadi dalam kehidupan kita jika kita belum pernah bertemu merasakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti apa yang dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru setelah Isra Mi'raj Rasulullah berdakwah, ada sahabat Ansor yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipersiapkan oleh Allah, bukan dari Quraisy sendiri, tapi dari Ansor, dari Madinah, jauh sekali. Jadi pertolongan Allah itu tidak harus dari lingkungan kita, terkadang dari luar lingkungan kita, terkadang dari orang-orang yang tidak kita kenal, orang-orang yang tidak kita harapkan, ternyata malah memberikan harapan kepada kita atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin menguatkan kita dan keimanan kita atas Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin memperkenalkan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap kehidupan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang ikhlas untuk menerima segala ketetapan-ketetapannya di dalam garis kehidupan kita. Allahumma amin. Ini saja yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini, yaitu satu hadis tentang Isra dan tentang Mi'rajnya Rasulullah, dan juga tentang Buraq, tunggangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.